Karena malam sepulang dari rumah sakit Umi, setelah rapat dengan tim satgas yang di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, tiba-tiba Bima Arya berubah pikiran dan langsung menugaskan stafnya, yaitu Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syah, untuk membuat laporan polisi pada tanggal 26 November 2020 pagi dini hari sekitar jam 2 pagi. Dan di dalam sidang, Bima Arya mengaku bahwa dia lebih mengedepankan penyelesaian hukum daripada penyelesaian kekuasaan, sehingga bertolak belakang dengan kesepakatan musyawarah di rumah sakit Umi yang ingin penyelesaian kekeluargaan. Geger, tuntutan jaksa tidak masuk akal, hanya halusinasi. Penjarakan HRS lebih parah dari kasus korupsi. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Yang diundanglah Habib. Jadi Habib Rizik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya di mana konstruksi itu? Tiba-tiba dengan gampangnya jaksa penuntut umum menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang menerbitkan atau menyiarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran. Ya sama seperti laporan-laporan ya yang yang kepada Babe Haikal misalnya dianggap bisa dihukum dengan undang-undang ini. How come? Alangkah mudahnya negeri ini menghukum orang ya untuk hal-hal yang sebenarnya masih di ranah demokrasi atau di ranah yang masih abu-abu. Jangan lupa hukuman badan 10 tahun penjara, 6 tahun penjara itu bukan hukuman yang ringan ya. Sehingga kalau kita misalnya membandingkan dengan para koruptor yang hanya dituntut 4 tahun dan lain sebagainya, memang keadilannya jelas aneh, sangat tidak adil. Itu dari segi teks dan konteks. Lalu saya juga meraise isu mengenai rasionalitas ya. Bagaimana pemerintah, bagaimana para pejabat yang mereka semakin ganas terhadap para ulama, mereka semakin beringas terhadap para ulama. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat kemarin apa yang terjadi. Bagaimana tuntutan seorang imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Ibn Husain bin Syahab hanya melanggar urusan protokol kesehatan, dituntut 6 tahun penjara saudara. Dituntut 6 tahun penjara. Sedangkan para koruptor yang memakan uang rakyat, yang mengembat uang rakyat, apa yang terjadi saudara? Kemarin baru kita saksikan siapa? Ada yang korupsi uang negara triliunan rupiah hanya dituntut 4 tahun penjara saudara. Apakah adil ini hukum? Apakah adil ini hukum? Demi Allah tidak ada keadilan saudara. Sejak kapan? Sejak kapan koruptor lebih mulia dari ulama saudara? Sejak kapan maling lebih mulia dari ulama? Sejak kapan yaitu maling lebih mulia dari cucu Nabi? Negara demokrasi di dalamnya hukum tidak menghasilkan kriminalisasi. Itu fundamentals di dalam kehidupan. Itu baca aja seluruh teori yang dibuat tentang hubungan hukum dan demokrasi itu. Jadi itu yang terjadi. Saya kasih contoh misalnya tadi disebutkan bahwa Habib Rizik dicarikan undang-undang yang di dalam rumusan deliknya ada kata penghasutan itu. Kalaupun sobat era sekalian ya, kalaupun unsur-unsur itu terpenuhi ya, maka penerapan pasal itu juga harus proporsional dengan katakanlah kesalahan yang ditimbulkan. Ya kan? Jadi proporsionalitas itu juga, coba kita membayangkan begini. Habib Rizik menyatakan kesehatannya. Lalu apa masalahnya? Adakah pihak yang dirugikan? Adakah pihak yang kemudian katakanlah menanggung damage atas perbuatan atau atas statement dari Habib Rizik? Atau negara ini goncang? Kan tidak. Kegoncangan negara ini terkait dengan Habib Rizik dan FPI adalah justru perbuatan dari negara. Pembubaran FPI, ya kan, tanpa alasan yang jelas, pembunuhan laskar FPI yang juga dianggap sebagai unlawful killing, itu yang memunculkan kegegeran dan kegoncangan di kalangan masyarakat sesungguhnya, yang disebabkan tentu oleh
pihak-pihak atau jalinan-jalinan atau inner circle kekuasaan sendiri. Jadi bukan disebabkan oleh organ ya. Kita bukan lagi negara hukum, bayangkan ya. Coba bayangkan, ini pelanggaran protokol kesehatan yang Presiden Jokowi saja tidak diproses, Hovifah tidak diproses, tiba-tiba untuk Habib Rizik diproses dan tidak tanggung-tanggung. Ya, dianggap menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong dengan ancaman 6 tahun penjara. Jadi itu soalnya Sobat Era sekalian ya. Kalau Habib Rizik misalnya dituntut ringan sesuai dengan pelanggaran protokol kesehatan pasal 93 atau wabah penyakit menular, it's okay. Karena ancaman hukumannya kan cuma 1 tahun maksimal. Jadi untuk pembelajaran mungkin bisa diberikan tuntutan percobaan misalnya. Kan begitu, karena hukum itu apalagi yang sifatnya pelanggaran bukan untuk balas dendam ya, bukan untuk revenge ya, tetapi untuk memberikan pembelajaran. Habib Rizik mengatakan tuntutan 6 tahun penjara tidak masuk akal. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab mengatakan tuntutan jaksa dalam kasus hasil swab tes RS Umi tidak masuk akal. Sebab dalam aturan yang ada tidak tertera sanksi pidana penjara bagi pelanggar protokol kesehatan. Pernyataannya itu disampaikan Habib Rizik ketika membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 10 Juni 2021. Saya mendengar dan membaca tuntutan JPU atau Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan saya dengan tuntutan penjara 6 tahun. Tuntutan JPU tersebut tidak masuk di akal dan berada jauh di luar nalar. Bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral, ucap Habib Rizik dalam persidangan. Alasan Habib Rizik menganggap tuntutan jaksa tidak masuk akal karena kasus yang menjeratnya itu merupakan pelanggaran prokes, di mana dalam kasus itu penerapan sanksi seharusnya hanya sanksi teguran dan denda.